Salam, mejuah-juah man bante krina perpulungan kekelengan Tuhan. Salam sehat, salam semangat. Isahkan kami man banta krinana. Mari si pesikap ukurta, ibas kita ngelakukan kebaktin minggu warienda. Ibas jabu tanari krinana. Kekelengan kami, pedengar si begikan kata di bata, jadi gegeh man banta. Mari ras kita artoto. Toto kita. Ipuji isembah kami kam o dibata si kuasa. Ibas kuasandu kami ngeluh. Ibas kuasandu kami ngasup ndalani kegeluhun kami i tengah-tengah doni sidem kini gulutan en. Tetap kami ersukutan man bandu Tuhan. Ibas kami ngelakukan kebaktin minggu kami warien. Gia kami ngelakukan kebaktin minggu ibas jabu kami nari kerinana. Ibas kami ngalakan paksa enda litna wabah virus corona. La engkurangi kehamatan kami. La engkurangi penyembahan kami manban. Ajari kami Tuhan ibas megikan katandu. Kuasai pusuh ras ukur kami. Pegegehi ras pengasup kami. Naksikan surah-surah Tuhan ibas kegelun kami. Bagepe kembahandu si ipakikan kam nurikan surah-surah Tuhan. Arah katandu si bagikan kami paksa enda. Ajari dengan kuasai kam kembahandu. Erbelas nurikan katandu man kami paksa enda. Terpuji kam Bapa. Dengkehkan kami. Enda kami kerina anak-anak andu. Reh kami man bandu. Ibas Yesus Tuhan kami. Amin. Kekelengan Tuhan tetap isahkan kami kata di bata ibas bahasa Indonesia man banta kerenana. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari Minggu yang berbahagia ini. Terambil dari 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai 27. Adibas bahasa Karo sada Kronika 10 pitu ayat 10:6 20 pitu. 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai 27. Firman Tuhan kami bacakan, mari kita dengarkan bersama-sama. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hambamu ini? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini? Ya Tuhan Allah, oleh karena hambamu ini dan menurut hatimu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar ini. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umatmu yang telah kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi umat Israel. Maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Sebab engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hambamu ini bahwa engkau akan membangun keturunan baginya
Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari Minggu yang berbahagia ini. Saudaraku, minggu ini disebut dengan Minggu Rogate, yang artinya berdoalah, ertotolah. Minggu yang kita rayakan setelah Paskah dan menjelang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saudaraku, mengapa kita harus berdoa? Mengapa perlu berdoa? Doa adalah tanda relasi kedekatan kita dengan Tuhan. Dalam kedekatan kita dengan Tuhan ada hal-hal yang secara personal tetap kita perlu utarakan kepada Tuhan, nyatakan kepada Tuhan, yaitu di dalam doa kita. Dan ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita menyampaikan ungkapan perasaan hati kita kepada Tuhan, marilah hubungan personal kita dengan Tuhan bukan pamer, tetapi ada kedekatan yang luar biasa antara kita dengan Tuhan. Seperti invokasio Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Doa adalah hubungan personal, hubungan pribadi, hubungan kedekatan dengan Tuhan. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Saudaraku, hal inilah yang perlu kita lihat dalam kehidupan kita. Doa itu bukan pemaksaan kehendak, bukan pula mantra, tapi doa adalah komunikasi kepada Tuhan. Dalam doa kita berarti kita menyadari, ketika kita berdoa kita menyadari ketidakberdayaan kita, kita menyadari keterbatasan kita. Berdoa artinya kita sangat membutuhkan pertolongan, penyertaan dari Tuhan. Dengan berdoa kita menghancurkan keegoisan kita. Dengan berdoa kita menerima kehendak Tuhan dengan sepenuh hati. Secara total Tuhan berkuasa di dalam kehidupan kita. Berdoa adalah mengandalkan Tuhan bagi kehidupan kita. Kalau kita lihat dalam Yeremia 17 ayat 7, bagi orang yang mengandalkan Tuhan, bagi orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, demikian firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Berarti senantiasa kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku, doa memang bukan melepaskan kita dari masalah, tapi doa memberikan kita kemampuan, memberikan kita kekuatan untuk bisa menghadapi semua masalah yang ada dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus sendiri telah meninggalkan teladan bagi kita dalam hal berdoa. Dia selalu membangun komunikasi yang akrab dengan Bapa di sorga melalui doa. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa, bagaimana berdoa yang benar. Doa Bapa kami, Matius 6 ayat 5 sampai 13. Ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani bersama 3 orang muridnya, dia mengatakan kepada murid-muridnya, berdoalah supaya engkau jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lukas 22 ayat 40. Itulah pentingnya berdoa. Maka sering kita katakan, doa adalah napas kehidupan orang Kristen. Saudaraku, dalam teks renungan yang menjadi khotbah bagi kita pada hari Minggu ini, merupakan respon dari Raja Daud
ketika mendengar firman yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Nathan terhadap kerinduan Daud untuk membangun bait Allah, tetapi Tuhan menolak dia. Bisa kita lihat 1 Tawarik 17 ayat 4. Tuhan menolak keinginan Daud untuk membangun bait Allah. Namun Tuhan menjanjikan bahwa ia akan membangunkan, ia akan membangkitkan keturunan dan mengokohkan kerajaan Daud. Saudaraku, Raja Daud merespon jawaban Tuhan itu. Daud merespon semua yang terjadi dengan doa dan ucapan syukur, bukan dengan penyesalan, bukan dengan rasa cemburu. Kenapa tidak pada masa kerajaan? Tapi dia merespon dengan doa dan ucapan syukur terhadap apa yang diberikan oleh Tuhan bagi dia dan bagi keluarganya. Saudaraku, dalam ayat 16 renungan kita tadi, dalam doanya Daud berkata, "Siapakah aku ini Tuhan, dan siapakah keturunanku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Siapakah aku? Siapakah keluargaku?" Hal ini menjelaskan tentang sejarah kehidupan Daud yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Nathan, bahwa anugerah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan Daud dan tidak membuat Daud untuk menjadi orang yang sombong, orang yang tinggi hati. Ia merasakan bahwa ia tidak layak menerima ini semuanya. Tuhanlah yang mengangkat Daud untuk menjadi raja atas umat Israel. Itu makanya Raja Daud mengucap syukur, berdoa atas jaminan kehidupan yang diberikan Tuhan bagi kerajaannya, bagi pemerintahan Daud, dan juga bagi keluarganya. Karena itu Daud berdoa dengan penuh ucapan syukur di dalam teks renungan kita. Dan selalu bertanya kepada Tuhan. Dalam ayat 18 Daud bertanya, apakah lagi yang akan ia lakukan sebagai respon imannya terhadap penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai respon ketaatannya kepada Tuhan, kepada penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Daud mengagungkan Tuhan, Allah Israel, bahwa tidak ada Allah seperti Engkau yang kami sembah dalam kehidupan kami. Bahkan Daud membandingkan Allah-Allah bangsa lain dengan Allah yang dia sembah, dengan Allah yang menuntun hidupnya, membebaskan umat Israel. Dan bagi Daud, di tengah-tengah kesibukannya, di tengah-tengah seorang pemimpin bangsa Israel, dia pun tetap menjalankan tugasnya sebagai imam di tengah-tengah keluarga, sebagai bapa yang bertanggung jawab bagi keluarga. Jikalau kita baca di dalam ayat 27, dia berdoa tentang keluarganya. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini Tuhan, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Daud merasakan betapa berkat Tuhan itu nyata dalam hidupnya, nyata dalam kekuasaannya, nyata dalam kehidupan keluarganya. Dan di dalam doanya, dia senantiasa memohon Tuhan memberkati dia, Tuhan memberkati keluarganya. Hal ini bukan berarti Daud meragukan akan janji Tuhan terhadap dirinya, terhadap pemerintahannya, terhadap keluarganya. Tapi bagi Daud, semua itu harus dia nyatakan di dalam ucapan syukur, di dalam doa bagi kasih setia Tuhan dalam hidupnya. Bagi Daud bahwa pemberian dari Tuhan, penyertaan Tuhan menggambarkan kebesaran Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Saudaraku, ketika kita berbicara tentang doa, di dalam doa harus selalu ada kesetiaan memohon kepada Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan bacaan kita, di mana perumpamaan seorang janda dengan hakim yang tidak takut kepada Tuhan, tapi dengan rasa tidak jemu-jemu, selalu berdoa, selalu meminta. Akhirnya hakim mengabulkan permintaan seorang janda tersebut. Saudaraku, apa yang kita bisa lihat di sana? Jangan putus asa ketika doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Jangan terus menyerah
Karena melalui doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak mau menjawab, tidak dapat menjawab, tidak sanggup menjawab. Tapi Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita untuk menjawab semua doa-doa kita. Bisa kita bandingkan dengan satu cerita. Seorang bapa yang penuh kasih untuk anak-anaknya, memiliki 3 anak. Dan ketiga anak ini sangat sayang kepada bapaknya. Dia meminta satu permintaan kepada bapaknya. Cuma satu permintaan anak-anaknya. Ketiga anak itu meminta kepada bapaknya hanya satu, yaitu pisau silet atau cukur. Dan ketika anaknya yang pertama meminta kepada bapaknya, "Pak, saya butuh silet atau cukur." Bapaknya langsung memberi, "Ini nakku." Anaknya yang nomor 2 pun meminta sama dengan yang diminta oleh abangnya. Tapi apa kata bapaknya? "Gak nakku, enggak sekarang ya. Ada waktunya. Bapak akan memberikan kepadamu." Oke. Anak yang nomor 3 meminta kepada bapaknya. Dan jawaban bapaknya, "Tidak nakku. Sebab sampai kapanpun permintaanmu tidak akan kukabulkan." Di dalam proses perjalanan ketiga anak itu, ada yang langsung diberikan, ada yang tunggu dulu, ada yang tidak dikasih sama sekali. Bagaimana respon mereka? Mungkin ada yang kecewa, ada yang mungkin gembira, ada yang mungkin kecewa demi kecewa. Kenapa kami ini kan anaknya? Kok tidak bilang tunggu, tapi tidak sama sekali jawaban atas permintaanku. Ternyata anak yang pertama meminta cukur atau pisau silet tadi kepada bapaknya sudah selayaknya, karena dia seorang anak lajang, seorang pemuda yang butuh pisau cukur untuk mencukur jambangnya ataupun kumisnya. Anak yang nomor 2, seorang laki-laki kelas 5 SD, kata bapaknya, "Satu saat nanti akan kuberikan anakku. Sekarang belum tiba waktunya saya memberikan." Anaknya yang nomor 3, seorang putri yang masih berumur 7 tahun. Apa kata bapaknya? "Tidak sama sekali. Karena sampai kapanpun itu tidak berguna untukmu untuk mencukur kumis seperti abang-abang." Demikianlah sering kita memohon kepada Tuhan. Tapi jawaban Tuhan itulah yang terbaik dalam kehidupan kita. Saudaraku, marilah kita jalin komunikasi tetap dengan Tuhan. Jangan jemu-jemu, jangan putus asa. Mari kita naikkan doa kepada Tuhan. Berdoalah dengan tulus, dengan khusyuk kepadanya. Nyatakanlah kerinduan kita, permohonan kita, ucapan syukur kita, keluh kesah kita kepada Tuhan. Berbicaralah kepada Tuhan di dalam persekutuan doa kita kepadanya. Saudaraku, dalam situasi pada sekarang ini, dalam kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, yang mengharuskan kita untuk stay at home, tinggal di rumah, entah sampai kapan batas waktunya, belum ada jaminan yang bisa memastikan kepada kita. Tentu di sana kita khawatir, takut bagaimana nanti ke depan, was-was, lemah kehidupan kita, lemah iman kita. Tapi saudaraku, pada saat ini, nyatakan semua ketakutan kita, nyatakan semua kekhawatiran kita, nyatakan semua ketidakpastian ini dalam doa kita kepada Tuhan. Tetaplah berdoa. Paulus mengatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan, tetaplah berdoa. Apa yang kita doakan, lakukan itu dalam hidup kita. Apa yang kita doakan, lakukan dalam hidup kita. Apa yang kita mau lakukan, apa yang mau kita kerjakan, doakan terlebih dahulu. Orayat labora, berdoa dan bekerja. Kaya tendu dahi kendu, totoken endesken mandi bata. Kai si totoken due, gelaolan nol nihil ulihna, lakukan kai si inggo itotoken du. Jadi saudaraku, marilah dalam seluruh kehidupan kita, dalam seluruh apa yang kita kerjakan, keluarga kita, pekerjaan kita, hubungan kita dengan sesama kita, apapun yang mau kita nyatakan, tetap itu jalin komunikasi yang baik, komunikasi yang harmonis di dalam doa kepada Tuhan. Inilah yang menjadi kekuatan kita,
Inilah yang menjadi pegangan kehidupan kita. Saudaraku, marilah tetap berdoa kepada Tuhan, nyatakan kehendak kita. Sehken surah-suranta, sehken pengatakan bujurta, sehken pingko-pingkota mandibata, arah pertotonta skala-skala. Bagi teman taibaswari minggu enda, berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Artotolah ngatakan bujur mandibata. Game kata dibata man banta karinana, te kami jadilah pribadi-pribadi umat yang percaya, tetap hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, jalin komunikasi dengan Tuhan, dengan tetap berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, buat sapaan firman-Mu bagi kami pada hari Minggu yang berbahagia ini. Pimpin kami Tuhan, ajar kami senantiasa untuk tetap berkomunikasi dengan Tuhan dalam segala situasi kehidupan kami. Suka duka kami, apapun yang kami pikirkan, yang kami ucapkan, yang kami lakukan, tetap kami nyatakan dalam doa kami kepada Tuhan. Karena doa adalah napas kehidupan kami. Dalam doa kami memperoleh kekuatan, kami memperoleh sesuatu hikmat untuk kami dapat melakukan segala aktivitas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, buat firman-Mu yang sudah menguatkan kami pada hari Minggu yang berbahagia ini. Inilah kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Pimpin kami semuanya, ajar kami senantiasa untuk dapat melakukan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Inilah kami Bapa, jadikan kami menjadi saksi-Mu terkhusus di dalam kedekatan kami, di dalam hubungan kami, dalam komunikasi kami dengan Tuhan, bisa kami nyatakan dalam praktek kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa Tuhan buat semua jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat ini bersekutu di rumah masing-masing untuk melakukan ibadah minggu kami. Tidak mengurangi rasa hormat kami kepadamu, tidak mengurangi penyembahan kami kepada Tuhan. Inilah kami semuanya Tuhan, berkati kami, rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami. Begitu juga dengan situasi keadaan yang kami hadapi pada saat ini. Kami yakin percaya dalam kuasa kasih setiamu bagi kami, semua ini Tuhan pasti akan berhenti. Tuhan pulihkan pada waktu Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu untuk menjadi sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, dengarkan kami dengan seluruh kehidupan kami datang kepadamu. Dalam Yesus kami datang kepadamu. Amin. Doa membukakan tingkap langit.